Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfendri, NIM 20231019. Pada video kali ini akan mereview jurnal dengan tema Standard Setting Process in Accounting untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Judul jurnal yang akan direview pada kali ini adalah The Impact of Adoption of International Financial Reporting Standard or IFRS on Conservatism of Accounting Information in Companies in Indonesia. Kasus yang dibahas sesuai tema, pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, adopsi IFRS secara luas oleh negara-negara di dunia seiring dengan berlakunya regulasi International Accounting Standard atau IAS pada tahun 2002 mendorong perusahaan untuk menjadikan the Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 yang disetujui oleh IASB atau IFRS Framework sebagai landasan teoritis bagi penyusunan standar akuntansi lokal masing-masing negara. Menurut Hung dan Subramanian tahun 2007, menguji dampak adopsi IAS penting karena standar internasional mungkin menyebabkan konsekuensi ekonomi secara tidak langsung seperti likuiditas pasar menjadi lebih tinggi atau biaya modal menjadi lebih rendah. Namun satu-satunya dampak langsung adopsi IAS adalah perubahan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris tentang dampak adopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan menggunakan proksi konservatisme akuntansi dalam Basu 1997 dan Sivakumar 2005 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pembahasan teori. Adopsi IFRS dalam beberapa dekade terakhir oleh sejumlah besar negara telah membawa isu konservatisme akuntansi menjadi pusat perhatian bagi profesional dan akademisi dalam bidang akuntansi. Menurut Zegal 2016, konservatisme dipandang sebagai kemampuan diferensial laba akuntansi untuk merefleksikan rugi ekonomi dibanding laba ekonomi. Menurut Zegal dan kawan-kawan tahun 2012. Penelitian Maska dan Neak tahun 2014 menunjukkan dampak adopsi IFRS yang diukur dengan konservatisme akuntansi dan tingkat konservatisme negara-negara yang standar lokalnya mengadopsi IFRS menurun, tetapi perusahaan-perusahaan besar justru sekarang menghendaki konservatisme. Indonesia sebagai satu negara berkembang tidak ketinggalan dalam mengadopsi IFRS. Adopsi SAK ke IFRS semakin menggema ketika IAI mencanangkan adopsi SAK ke IFRS secara bertahap mulai 1 Januari 2012. Program adopsi yang dimulai secara bertahap dengan penerapan PSAK, ISAK, dan PPSAK sudah dimulai sejak tahun 2008. Adopsi IFRS ini merupakan salah satu butir kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota Forum G20. Seperti yang terjadi di negara-negara lain, masih terdapat perdebatan konseptual dan penelitian penting apakah penerapan IFRS di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian terkait dengan dampak adopsi IFRS selama ini berfokus pada perubahan informasi komponen laba untuk tujuan penilaian terhadap pengenalan IFRS. Namun belum menggambarkan bagaimana kualitas pelaporan keuangan yang disajikan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Objek penelitian atau sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Perusahaan tersebut mempublikasikan data laporan keuangan yang telah diaudit mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Dan 3. Laporan keuangan perusahaan pada periode yang diteliti harus memiliki informasi yang dibutuhkan sebagai proksi variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 1.780 dari 178 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2016 atau sebanyak 12.460 observasi. Sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis konservatisme adalah laporan keuangan yang bersumber dari Indonesian Capital Market Directory, database BEI, dan website perusahaan. Teknik analisis data menggunakan model regresi berganda yang menempatkan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen, sedangkan adopsi IFRS, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik sebagai variabel independen. Uji regresi yang dilakukan yaitu pengujian asumsi klasik, uji persen dan Spearman, uji multikolinearitas,
dalam pengujian hipotesis menggunakan statistika deskriptif, yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Menurut Walpole tahun 1955, statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Menurut Sugiono tahun 2007. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adopsi IFRS tidak mempengaruhi tingkat konservatisme informasi akuntansi. Sekian jurnal